Pantas banget. Pantas banget karena ya mereka sudah merampas semua hak manusia sih. Itu kejam banget menurut aku. Agak kasihan sih tapi nggak apa-apa deh, biarin aja. Soalnya hilafnya kebanyakan kayaknya, jadi nggak kapok-kapok kalau misalnya nggak dipanggil maling. Ya pantas lah. Pantas banget lah. Pantas Banget disebut maling karena dia kan menyalahgunakan ya kekuasaan gitu. Ya uang rakyat diambil, itu kan uang rakyat dong. Ya udah maling, mencuri. Ya semacam maling, rampok, cocok banget itu. Copet, rampok atau maling itu terlalu halus buat disematkan kepada mereka. Pantas banget, malah tikus kantor ya, koruptor itu tikus kantor ya di sebuah negara ya. Jadi pantas banget disebut maling atau copet atau apapun itulah, cocok banget. Pantas banget koruptor disebut maling. Karena koruptor itu udah ngambil ruang rakyat. Rakyat banyak yang kelaparan, mereka malah seneng-seneng pakai duit korupsi ya kan? Itu dia suara dari masyarakat ya, yang kita sudah bisa dengar bersama. Nah, saya ingin juga sedikit melihat juga ya, bahwa kenapa jadi geger kata label maling, rampok ini. Karena kan awalnya juga walaupun sudah sempat diralat ya oleh Deputi Penindakan dan Peran Serta Masyarakat, PLT-nya yaitu ya, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, PLT-nya Pak Wawan Wardiana, yang sempat juga mengatakan bahwa koruptor itu adalah penyintas korupsi. Narasi seperti inilah yang kemudian membuka tabir ini ya, paling tidak jadi heboh begitu dan geger. Nah, banyak sudah ralat dilakukan tapi sudah terlanjur. Jadi pertanyaan lagi kembali ke dalam tubuh KPK begitu, Mbak Irma. Anomali yang terjadi KPK. KPK ini sudah setelah selesai revisi undang-undang dan segala macam, kok seperti ada bahasa self-sabotaging. Ya, saya kira revisi itu penting karena saya tahu betul ya bagaimana super body-nya KPK itu bisa menghitam putihkan seseorang. Kemudian bisa juga menjadikan seseorang itu bersalah atau tidak bersalah. Kemudian KPK juga waktu itu gitu ya, waktu super body itu juga bisa merusak gitu ya, kehormatan seseorang gitu. Itu bisa dilakukan oleh KPK saat itu, saking super body-nya. Jadi orang seperti yang Bu Husnul bilang, ya begitu ditangkap, kemudian diproses langsung masuk, semua nggak ada yang lolos. Kan seperti itu, nggak ada SP3 dan lain sebagainya. Itu super body-nya menurut saya. Nah, tapi dengan kemarin KPK mengatakan bahwa koruptor itu bisa dijadikan penyintas, ya. Sebenarnya maksud KPK kalau menurut pendapat positif saya, bahwa mereka ingin mengedepankan proses pencegahan sebenarnya. Ya, jadi nanti benar-benar bisa jadi penyuluh gitu ya? Enggak, proses pencegahan yang dikedepankan KPK. Ya. Mungkin itu yang dia ingin sampaikan. Dan menurut Mbak Irma tepat itu? Tetapi menurut saya yang namanya moral yang sudah rusak itu nggak bisa lagi dipakai untuk contoh gitu ya. Nggak bisa dipakai lagi untuk contoh, kecuali gini, orang kena COVID ya, kemudian dia memberikan darahnya untuk plasma ya, dia menjadi penyintas, itu bisa gitu loh. Tapi orang yang dia punya kemampuan, punya kapasitas, punya kapabilitas, kemudian dia punya kehormatan sebagai pejabat negara, dia melakukan korupsi, kemudian kita minta dia menjadi penyuluh misalnya begitu. Kayaknya enggak deh. Enggak, tapi kata penyintas boleh saja? Enggak juga. Saya kira enggak tepat ya kata penyintas itu dilakukan oleh KPK. Jadi yang tepat kalau untuk dasarnya untuk menyatakan bahwa mereka menyatakan itu sebagai tindakan pencegahan, cari narasi yang lebih baik dari itu. Oke, Mbak Devi, mungkin arti Devi kata bisa penyintas korupsi ini akhirnya membuat Mbak Devi harus mendissek apa lagi? Begini, kita perlu sadar bahwa bahasa itu kan juga mewakili sebenarnya kultur masyarakat. Kultur masyarakat kita memang cenderungnya adalah harmoni. Jadi kita perlu pahami juga, saya melihat gini, betul ada polemik bahwa ada yang bilang maling dan sebagainya, itu silakan. Tapi yang menarik lagi adalah bahwa faktanya ketika memang media juga selalu mengangkat tentang ini, yang paling menarik dalam beberapa studi ditunjukkan ketika mereka keluar, masyarakat tetap menerima
itu menjadi satu hal yang menarik, yang bahkan misalnya dijemput layaknya orang pulang dari satu misi tertentu gitu kan. Nah, apa yang terjadi dengan masyarakat kita? Nah, saya kok melihat ini justru persoalan dasarnya, penerimaan atas sebuah dosa tadi yang dianggap sangat besar, tapi kemudian bisa diterima. Ini yang juga menjadi berbahaya, yang membuat kemudian mau Anda labelnya apapun, ketika masyarakat masih menerima, yang artinya sama-sama perlu kita perbaiki. Jalan pendeknya jelas, pengawasan sistem politik dan sebagainya, tapi jangka panjangnya ini jangan dilupakan. Ada problem dari lupanya kita akan budaya kita. Seakan-akan kan akhirnya tanda kutip bahwa sebenarnya korupsi bukan budaya, tapi karena adanya akseptabilitas atau penerimaan, jadi seakan-akan ini menjadi sesuatu yang hanya masalah waktu saja. Siapapun yang jadi tanda kutip menjadi pejabat publik pasti akan masuk antrian gitu ya, baik itu antrian KPK ataupun antrian polisi. Ini yang harus kita selesaikan. Jangan hanya selalu lagi-lagi di urusan hilirnya saja, tangkap dan tangkap. Tapi harus pakai kata penyintas sehingga bisa diterima publik atau gimana sebenarnya? Ini kalau saya cuma melihat ini, ada kultur di kita yang memang ada kecenderungan untuk menjaga harmoni, pleonasme, menghaluskan dan sebagainya. Nah, artinya kalau bicara kultur atau artinya keinginan untuk menjaga harmoni, jangan sampai juga dalam konteks korupsinya ini yang juga berbahaya. Oke, Mbak Asfi, saya ingin dengar kata penyintas itu walaupun sudah diralat, bisa nggak tuh mengubah apa yang dipikirkan? Menurut saya itu kesalahan berpikir ya, atau kalau lebih tepatnya itu pelintiran oleh KPK ya, karena kan KPK-nya Firly Bahuri gitu, karena penyintas itu kan korban, kayak misalnya korban kekerasan seksual, dia berhasil melampaui mimpi buruknya, kemudian dia menjadi penyintas. Sedangkan koruptor itu kan bukan korban, dia pelaku. Korbannya siapa? Korbannya kita semua yang uangnya diambil. Kami lagi di dalam advokasi bansos, ada ibu-ibu miskin kota itu gugat, suaminya udah ter-PHK, gugat 15 juta, nggak diterima oleh pengadilan gitu ya. Itu 15 juta buat dia besar banget, karena dia nggak punya pekerjaan suaminya dan lain-lain gitu. Yang korban adalah ibu ini. Kalau dia berhasil melalui itu, dia berhasil menggugat, dia penyintas, bukan koruptornya. Walaupun sudah diralat pernyataannya, tapi artinya buat Mbak Asfi apa? Itu bisa keluar dari KPK? Ini menegaskan bahwa sebetulnya KPK itu semakin jauh ya. Kalau kita lihat indeks persepsi korupsi kita turun, jeblok gitu ya. Ada orang-orang yang lagi, misal 7 kasatgas tiba-tiba semuanya tidak memenuhi syarat gitu ya, yang lagi menangani kasus itu kan terlalu mencolok gitu, terlalu berhasrat nyingkirin orang sehingga nggak perlu terbuka aja. Jadi 7 kasatgas. Kalau itu aneh. Saya nggak setuju ya tentang 17 orang yang kemudian tidak diangkat kembali. Menurut saya ketika mereka melamar, ketika mereka direkrut itu nggak ada yang ribut. Tidak ada proses yang terang benderang, padahal dia digaji oleh negara. Nah, ketika kemudian dilakukan tes secara keseluruhan loh ya, bukan cuma mereka yang dites, kan keseluruhan dites. Kalau kemudian mereka tidak lulus, menurut saya itu hal yang normal. Tidak ada masalah di situ. Tidak ada persoalan. Ketika mereka ya secara bersama-sama kemudian dites tidak lulus, menurut saya itu hal yang normal. Nggak ada masalah Mas. Menurut saya laporan Ombudsman Republik Indonesia, laporan Komnas HAM sudah jelas sekali menunjukkan ya. Jadi ada banyak masalah, seperti ada yang backdate, ada soal dari mana dikasih kop mana gitu ya. Kemudian perbedaan perlakuan di dalam tes itu, ada yang cuma berapa belas menit, ada yang sejam, ada yang didatengin ke rumah, di profiling, padahal yang melakukan profiling bilang nggak ada tuh profiling ke rumah. Jadi ini tim yang dari mana nih? Gitu Jadi bukan masalah dites atau tidak tes ya, tapi substansi dan implementasi metode tesnya. Dan sebetulnya begini, kan MK juga sudah bilang bahwa ini adalah pengalihan status gitu. Dan tes wawasan kebangsaan itu tidak ada di undang-undang revisi undang-undang KPK, tidak ada di PP-nya juga, dia muncul kemudian. Gitu. Jadi saya pikir laporan Komnas dan Ombudsman jelas banget tuh memberikan kronologinya. Kalau di rap sedikit nih Bu Kusnul, kalau dulu kan zamannya Bu Kusnul diperiksa tuh dari jam 9 sampai jam berapa Bu? 9 malam, sampai jam 9 pagi sampai 9 malam. Itu kan keras ya, tegas, dat. Nah sekarang kan kayak... mereka nggak punya data, itu juga laporan-laporan nggak jelas. Nanti ada intrudernya yang datang dan sebagainya. Bedanya, maksud saya bedanya sama tadi yang disebutkan Mbak Asfi, periodenya Pak Firly. Enggak, jadi gini, makanya saya tadi menggunakan 2 kategori, satu koruptor sejati, dan itu masih banyak. BLBI hampir 700 triliun. Kemudian bank-bank yang tadi saya katakan ya, belum lagi eksploitasi hutan, mining dan sebagainya, itu luar biasa. Bisa
nggak diapa-apain kayak gitu ya. Nah, jadi institusi KPK ini sebetulnya tujuannya kita apa? Pada saat kita reformasi dulu. Kan salah satu persoalan dari amanah dari reformasi dulu kan KKN. Ya. Korupsi, kolusi, nepotisme. Ya. Tapi kita ngomongin kok korupsi aja. Kolusi nepotismenya sekarang nggak karu-karuan, kita nggak bicara apa-apa. Kemudian siapakah lembaga ini? Tadi saya tanyakan, kalau dulu di 2005 nggak jelas ini posisinya. Penyelidikan, lembaga yudikatif atau dia eksekutif. Nah sekarang eksekutif. Apa boleh kalau memang itu eksekutif artinya ya presiden yang bertanggung jawab karena dialah yang bertanggung jawab. Tadi kan udah bilang jangan apa-apa Nggak, selain kalau presiden. dalam sistem pemerintahan presiden karena dia kepala negara dan kepala pemerintahan. Kalau enggak jangan jadi kepala negara. Jadi ada dua di situ, kepala negara dan kepala pemerintahan. Siapakah isi dari KPK? Dua. Yaitu polisi dan jaksa ya. Dan jaksa. Terus kita menganggap bahwa kalau sudah ditaruh di rumah yang namanya KPK langsung malaikat. Enggak. Makanya dan ya ada penyidik independen dan sebagainya. Nah, kembali lagi transparansi dari KPK ini, lembaga ini itu bagaimana? Ini pertanyaan. Karena sebetulnya kalau dulu 1 miliar ininya. Tapi banyak sekali yang 200 juta, 300 juta KPK juga. Karena kita punya lembaga lain, yaitu lembaga yudikatif yang juga melakukan penindakan atau penyelidikan dari korupsi itu, yaitu lembaga yudikatif. Nah di sini letaknya hati-hati kalau kita nanti menjawab kayak gitu ya. Apakah kita adil? Belum lagi nanti pengadilannya. Pengadilannya ada pengadilan tipikor kalau KPK. Tapi yang responsibel harus tetap kenapa? Kepala negara begitu? Tetap kepala negara dan kepala pemerintahan karena kita sistem presidensial. Di Republik ini yang paling bertanggung jawab kepala negara, kemudian ditambahkan anggota DPR dari Senayan yang harusnya memiliki fungsi kontrol kepada presiden. Tapi hari ini oposisi kan nggak ada. Oposisinya udah di luar masyarakat, di luar political society-nya. Nah di sini letaknya kalau kita bicara korupsi harus lebih luas dibandingkan hanya sekedar maling uang, maling APBN, maling ini, tapi maling kursi DPR, maling kursi istana. Jadi ini juga penting. Itu mungkin nanti Mbak Irma bisa menjelaskan yang dimaksudkan tadi adalah korupsi surat suara. Jadi cuma dua nih kalau di kamusnya Bu Kusnul. Voting dan sebagainya. Yang tanggung jawab itu eksekutif, yudikatif. Nih sebelah saya udah ada yang mau jawab tapi nanti ya Ibu ya. Kita kembali, Perempuan Bicara akan kembali ke hadapan Anda.